Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu kan, hari ini ya Pak Jokowi lagi kunjungan di luar negeri begitu ya, tepatnya di Cina begitu ya. Dan bahkan saya kira bahwa persoalan-persoalan tentang IKN, kenapa ini seolah-olah ya diobral ke sana sini begitu kan. Ya, banyak muncul spekulasi bahwa wah ini jadi sales atau apa begitu kan. Ya, inilah persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan. Kalau tidak ditangani secara maksimal, maka kemudian ya seolah-olah IKN ini diprediksi akan mangkrak begitu kan. Karena ini adalah proyek IKN yang ambisi katanya pakar begitu ya, pakar ekonomi mengatakan seperti itu begitu. Bahkan di satu sisi Jokowi tawarkan investasi di 34 ya ribu hektar lahan IKN ke pengusaha Cina. Cina lagi, Cina lagi, Cina lagi. Artinya apa? Artinya mungkin ya orang-orang yang kemudian ya tidak mau investasi di IKN yang kemudian bisa saja keuntungannya masih puluhan tahun di situ begitu. Jadi kan membangun dari awal begitu kan. Coba di negara-negara lain misalnya, di Brazil misalnya begitu ya. Kalau kita bandingkan begitu beberapa kali begitu ya pindah ibu kota. Tapi di situ ada kegagalan, pindah lagi, pindah sana sini begitu ya. Dan pada akhirnya banyak begitu kan. Itu harus dijadikan sebagai acuan di situ begitu. Dan bahkan tidak hanya itu, bahwa Jokowi minta Cina ya bantu susun detail desain IKN ya ke Shenzhen ya, jadi contoh katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi IKN itu ya bukan sekarang yang harus kita laksanakan atau kita wujudkan begitu ya. Bolehlah membangun IKN ya, tetapi bukan berarti hari ini begitu kan, atau bukan sekarang. Karena pertanyaannya apakah ini kebutuhan ya atau hanya permintaan begitu ya. Itu sekedar pertanyaan saja begitu. Ini banyak realitasnya yang sekarang ini ya, pro dan kontra, dan bahkan dijadikan sebagai obralan begitu ya IKN ini begitu kan. Bahkan Pak Jokowi dicap sebagai sales begitu ya dari rakyat Indonesia itu sendiri begitu kan. Jadi apakah ini benar-benar membutuhkan ya investasi sampai segitunya begitu kan ya. Bahkan ini banyak sekali ya pro dan kontra di situ. Saya bacakan terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Cina menyusun detail desain ibu kota negara IKN Nusantara yang di Kalimantan Timur. Pasalnya Cina punya pengalaman mendesain kecanggihan Shenzhen ya. Artinya apa? Ini Pak Jokowi sudah yang minta begitu kan. Ya, bagaimana yang desain awal ya? Apakah PUPR sekarang sudah menyerah atau apa begitu kan? Otomatis kalau minta desain awal ya sama dengan yang di JIS begitu kan ya, apa boleh buat begitu kan. Di JIS kan buruh Harvard yang kemudian bagaimana mengkonsultasikan JIS itu begitu kan, dan pada akhirnya sana klaim sana sini begitu ya. Tetapi saya rasa persoalan-persoalan politik inilah yang kemudian yang menjadi sandra begitu ya bagi Pak Jokowi. Di satu sesi takut mangkrak dan sebagainya begitu. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang ikut mendampingi Presiden ya Jokowi ke Cina menyebutkan rencana itu juga tidak ya lanjut ya ke Uni Emirat Arab ya. Luhut mengatakan bahwa menyarankan Indonesia untuk bekerja sama dengan Cina dalam membangun IKN ya. Bahkan ya didampingi Cina situ lagi begitu. Tapi apa urgensinya begitu? Kalau masyarakat tidak butuh ngapain harus pindah itu begitu kan? Ya di DKI Jakarta itu ekonominya sudah mulai stabil di situ begitu. Tapi gunanya apa begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang kemudian seolah-olah ada sesuatu yang kemudian ingin IKN harus jadi begitu kan ya, ingin ngebet bahwa IKN itu harus jadi. Ada apa kok di situ begitu ya. Bahkan banyak pertanyaan kenapa IKN itu pindah ke Kalimantan dan sebagainya begitu. Bahkan Luhut dirinya akan mengutus ya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur ya dan Transportasi ya Marves ya, Kemenko Marves Rahmat Kaimuddin ya untuk menindaklanjuti kesepakatannya. Nantinya Rahmat ya bersama otoritas IKN akan berurusan langsung dengan pemerintah kota Shenzhen. Wah, benar-benar ya cari sana cari sini begitu ya. Jalan solusi utamanya yaitu adalah Cina lagi ya. Bisa saja kemungkinan besar di Kalimantan nanti dikuasai Cina begitu.
Bahkan ya ingin kehadiran Cina bisa ya segera merampungkan ya urusan IKN. Bahkan Luhut sesumbar ya proses ini tidak akan memakan waktu lama katanya begitu ya. Masih lihat ya bagaimana di Cina pembangunannya ya, katanya 1 malam bisa selesai ya, 1 bulan bisa selesai dan sebagainya begitu ya. Inilah kalau kita ambisius banget ya melihat dari IKN itu sendiri begitu. Jadi ya memang sah-sah aja bagi kami sebenarnya melihat membangun IKN ini, tapi bukan sekarang begitu kan ya, ada masanya dan ada waktunya. Kalau hanya investasi diobral sana sini begitu, bagaimana dengan kekayaan alam di situ begitu, bagaimana hutan di situ dan sebagainya begitu, dampaknya itu adalah masyarakat lagi di situ begitu. Bahkan ya Deng Xiaoping ya selaku pimpinan Cina pada saat ini menetapkan ya Shenzhen sebagai kawasan ekonomi khusus ya pertama ya di Cina pada 1979. Kini Shenzhen berevolusi menjadi salah satu pusat ekonomi ya negeri tirai bambu. Dan bahkan pada 2021 ya Shenzhen sukses ya mentransformasikan ya menjadi kota terbesar ketiga di Cina berdasarkan ya produk kosmetik ya, bahkan setelah Shanghai dan Beijing. Bahkan ya kota juga dikenal dengan urusan research and development begitu ya pada tahun 2018. Tapi di satu sisi kenapa harus Cina begitu kan ya? Kenapa kok tidak ditawarkan yang lain? Karena yang lain itu tidak minat begitu ke IKN itu gitu. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya jalan solusi utamanya adalah Cina begitu kan. Kita tahu sendiri bagaimana kereta cepat di situ begitu ya. Konsesinya berapa tahun di situ begitu. Bayangkan begitu. Ini rakyat lagi yang punya tanggung begitu kan, punya tanggung jawab untuk membiayai itu begitu kan, bukan uang siapa begitu kan, tapi uang kita lewat pajak kita dan sebagainya begitu kan. Bahkan tidak hanya itu begitu kan, Presiden Joko Widodo menawarkan pengusaha Cina investasi 34.000 hektar begitu ya, lahan yang sudah siap dibuka di kota IKN Nusantara. Ya, pikiran Cina pasti mengingat bahwa kenapa yang lain kok tidak minat begitu kan. Seolah-olah kan berangkat dari nol lagi 10 tahun itu begitu kan. Perekonomian yang ada di situ begitu kan masih belum stabil di situ begitu. Berbeda yang ada di Jakarta sudah dibangun sejak dulu ya, perekonomiannya, pusat ekonomi dan sebagainya begitu kan, kecuali dijadikan pabrik di situ begitu ya. Bahkan hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan negeri tirai bambu ya di Chengdu, Cina begitu ya. Bahkan Jokowi menekankan Indonesia terbuka untuk mendengarkan masukan dari pengusaha Cina. Ia juga meminta pengusaha yang hadir ya untuk menyampaikan apabila menemui kendala saat berinvestasi di Indonesia ya. Sebegitu sebegitu ngerinya begitu kan ya, sebegitu diobralnya begitu ya IKN ini begitu. Saya rasa kalau membangun IKN saya rasa ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan ya. Saya pribadi sah-sah aja, tapi bukan hari ini begitu kan. Sekarang itu masih dihadapkan dengan bagaimana ekonomi kita, utang-utang kita sudah mencapai berapa triliun begitu kan. Itu yang seharusnya kita dipikirkan begitu. Ya Cina itu kan orang yang cerdas begitu. Tidak mungkin lewat investasi saja begitu kan. Pasti ada jaminan-jaminan tertentu yang dilakukan mereka begitu kan. Seperti kereta cepat bisa saja APBN dijadikan sebagai bentuk ya tanggung jawab di situ begitu kan, sebagai bentuk jaminan dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh begitu ya. Bahkan ya di satu sisi ya pembangunan IKN ya sendiri telah dimulai pada tahun lalu khususnya untuk kawasan ini ya, inti pusat pemerintahan KEPP ya. Ia menargetkan kegiatan pemerintah pusat bisa dipindah ke IKN pada tahun depan ya, katanya ke tahun depan itu sudah rampung begitu ya. Tapi buktikan saja nanti begitu apakah ini mangkrak atau tidak begitu ya. Pantas ya kalau kita kaitkan dengan Pilpres ya, Pak Jokowi cawi-cawi sana sini begitu kan demi sebuah ambisi IKN. Bisa saja begitunya. Bahkan di satu sisi ya di hari yang sama secara terpisah Menteri PUPR ya Basuki Hadimulyono mengklaim ya progres pembangunan istana dan kantor presiden di IKN Nusantara sudah mencapai 23,2%, ditarget kelar pada Juni di 2024. Saya kira
sampai hari ini begitu, sampai detik ini begitu kan, Pak Jokowi masih mempromosikan IKN. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang kemudian punya strategis penting dia di Kalimantan itu, maka kemudian orang-orang akan mudah 1 bulan saja untuk berinvestasi di sana habis begitu ya. Sekarang itu sudah 1 tahun investasi sana sini, cari pemodal dan sebagainya begitu, dan solusi terakhir yaitu adalah Cina begitu. Saya rasa persoalan-persoalan ini sangat memperburuk ya masyarakat yang ada di Indonesia begitu kan. Karena apa? Karena dampaknya itu masyarakat di situ begitu. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu. Saya kira wah agak kacau begitu ya. Pakar ekonomi sudah melihat bahwa ini ambisius sekali. Proyek Pak Jokowi ambisius yang luar biasa begitu. Pertanyaannya adalah sekarang apakah ini kebutuhan atau memang permintaan? Ini mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.